Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini Sapa Pagi bersama saya menemani kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Kita akan mentadabburi firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat 62 sampai 63, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim wal itsmi wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Sungguhnya, mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram? Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Subhanallah. Konteks ayat ini memang berbicara tentang perilaku atau perangai orang-orang Yahudi, ahli kitab, dan para pemuka agama mereka. Kata Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat itu, kamu akan melihat kebanyakan dari mereka berseragam membuat dosa dan melakukan permusuhan serta memakan yang haram. Tak sekedar memakan bangkai atau makanan yang haram, tapi mencari penghidupan dari memakan harta atau uang haram dan dari hasil jerih payah yang juga haram. Di dalam Al-Quran biasanya ketika menyebut umat-umat terdahulu selain umat Islam, Allah suka menyinggung perilaku buruk mereka. Penyebutan ini bertujuan agar kita tidak mengikuti perbuatan mereka yang buruk itu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan 3 perilaku buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka cepat melakukan dosa. Yang kedua, selalu membuat permusuhan. Ya. Dan yang ketiga, memakan yang haram. Ketiga hal itu menjadi ciri dan karakteristik mereka. Berbeda dengan kita sebagai seorang muslim yang diberikan panduan hidup oleh Allah Azza wa Jal. Hidup kita di dunia ini diatur dengan aturan-aturannya. Dari hal terkecil dalam urusan pribadi dan rumah tangga. Dari urusan ekonomi sampai urusan besar dalam bermasyarakat dan bernegara, semua ada aturannya. Pola hidup, pola makan, pola bekerja, pola mencari nafkah atau rezeki, pola kepemimpinan semua diatur oleh syariat Islam. Jadi dari hal terkecil dalam hubungan di rumah tangga sampai ke persoalan politik kenegaraan, itu sudah ada aturannya dalam Islam. Islam, kata Profesor H.R. Gibb, ya, is much more than a system of theology. It's a complete civilization. Islam itu lebih dari sekedar ajaran tentang teologi, sistem keyakinan, tapi Islam adalah peradaban yang lengkap. Itulah pengakuan
jujur dari seorang orientalis. Nah, salah satu pilar penting dalam hidup kita ini adalah kita memiliki institusi keluarga. Sebuah pilar kehidupan yang terdiri dari orang tua dan anak. Dalam keluarga, seorang ayah dan ibu mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Dan kewajiban menafkahi keluarga yang paling besar berada di pundak ayah. Dengan harta yang dimilikinya, seorang ayah wajib menafkahi keluarganya. Laki-laki diberi kelebihan oleh Allah disebabkan mereka telah mengeluarkan nafkah dari harta-harta mereka untuk keluarganya. Ya. Demikian Al-Quran mengatakan, dan itu yang menjadikan sebab mengapa mereka menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Disebabkan mereka laki-laki itu menafkahkan sebagian dari harta mereka. An-Nisa ayat 34. Karena itulah, tanggung jawab seorang ayah dalam sebuah keluarga adalah bagaimana memberi nafkah yang terbaik. Nafkah untuk kehidupan dari usaha-usaha yang halal, serta memberikan harta yang haram dan harta yang diraih dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Karena itu jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran kita untuk memberi makan yang haram, melakukan cara-cara haram dalam mencari nafkah, sehingga jika itu dilakukan seolah-olah kita sedang menyuapkan bara api neraka kepada keluarga kita. Seruan untuk tidak memakan makanan yang haram juga ditujukan oleh Allah kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika para rasul saja diperintahkan Allah untuk makan dari makanan yang halal, dari sumber yang halal, ya, apalagi kita. Sekarang orang ramai bicara tentang korupsi. Sebenarnya pendidikan dan perlawanan terhadap korupsi ini harus dimulai dari dalam rumah tangga. Caranya, orang tua tidak boleh memberikan sesuatu kepada anak-anaknya dari harta yang diperoleh melalui jalur yang haram. Dengan cara seperti ini, keberkahan hidup akan didapat. Sifat-sifat untuk menjadi yang haram pun membekas dan tertanam dalam diri setiap anggota keluarga. Dengannya, keluarga kita tumbuh menjadi keluarga yang soleh, yang mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Pesan terbaik dari ayah sebagai wali dalam pernikahan putrinya, ya, seorang ayah harus menyampaikan pesan kepada calon menantunya pada saat akad nikah. Tolong sampaikan, wahai para ayah, wahai para wali nikah, sampaikan kepada calon menantu Anda, berikanlah nafkah yang halal kepada anakku, kepada putriku ini, sebagaimana aku sejak lahir memberikan kepada mereka, anak-anakku, putri-putriku ini, ya, dari rezeki dan harta yang halal. Ini pesan harus Bapak Ibu sampaikan kepada calon menantu, agar suami dari anak-anak kita, ya, suami dari putri-putri kita itu memiliki tanggung jawab moral langsung dinyatakan oleh orang tua wali dari istrinya, ya, di hadapan umum. Dan itu adalah pesan yang terbaik yang bisa diberikan seorang orang tua kepada anaknya ketika pernikahan terjadi. Subhanallah. Betapa bergetarnya calon menantu kalau mendengarkan pesan dan wasiat dari orang tua wali calon istrinya. Sebaliknya, jika ada orang tua yang memberi makan pada anak-anaknya dari harta yang haram, maka makanan tersebut masuk ke dalam darah, lalu tumbuh berkembang menjadi tulang dan daging, lalu mempengaruhi kepribadian, kemudian membuat karakter pribadi yang buruk.
Harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita mengalir bersama darah kita. Sangat berpengaruh dan berbahaya bagi karakter dan kepribadian kita. Rasulullah SAW mengingatkan, kullu lahmin nabata min suhtin an-naru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari memakan harta haram, maka dia lebih pantas untuk dijilat api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan sampai kita berpikiran ingin potong kompas, ingin cara-cara yang instan, ingin cepat kaya, ingin memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada keluarga kita, tetapi keinginan-keinginan tersebut ditempuh dengan cara-cara maksiat, diraih dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Maka disinilah pentingnya pendidikan dalam keluarga melalui nafkah yang halal. Lagi baik itu. Ada dua faktor yang bisa membuat orang terjerumus ke dalam harta haram, termasuk korupsi. Pertama, adanya peluang atau kesempatan. Yang kedua, ada kekuasaan. Artinya, kesempatan korupsi itu ada karena kita berkuasa. Semakin lama orang berkuasa, semakin banyak peluang untuk melakukan korupsi. Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu, kata Lord Acton, cenderung untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan untuk perilaku korup. Untuk meminimalisasi atau meminimalkan peluang korupsi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama, membangun sistem yang baik. Yang kedua, melahirkan kualitas insan yang jujur. Kejujuran dan baiknya sistem ini harus menjadi satu kesatuan. Orang yang jujur tapi hidup di dalam lingkaran sistem yang tidak baik, tidak benar, maka dia bisa terpengaruh, terpeleset ke dalam arus lingkaran kejahatan yang ada dalam sistem itu. Sebaliknya, sebaik apapun sistem itu, jika ada orang yang berada di belakangnya tidak memiliki keimanan, mentalnya rusak dan bobrok, hidupnya materialis dan hedonis, ia akan gelap mata dan mengakali sistem tersebut agar tercipta peluang untuk melakukan korupsi. Kenapa saat ini? Di saat sistem sudah mulai bagus, KPK sudah banyak bertindak, CCTV ada di ruang-ruang kantor pemerintahan, orang yang dihukum sudah banyak, tetapi korupsi malah semakin merajalela. Jawabannya, karena mereka sudah tidak takut lagi kepada Allah. Sudah tidak beriman lagi kepadanya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, orang yang sedang berzina itu sudah tidak ada imannya. Orang yang sedang mencuri sudah tidak ada imannya. Orang yang sedang meminum minuman keras tidak ada imannya. Alias imannya itu ucul, lepas kata orang Jawa. Bukan usuluddin, tapi uculuddin. Keyakinan agamanya itu lepas, tidak lagi menempel, melekat di dalam hatinya. Sehingga dia tenang-tenang saja melakukan kemaksiatan, melanggar hukum Allah dan hukum negara, serta tidak takut dengan vonis apapun. Akhirnya, setan tertawa terbahak-bahak bahwa dia tidak lagi sulit dan susah payah untuk bekerja. Kenapa? Karena manusia telah menjadi setan-setan yang bergentayangan. Kalau sudah begini, sudah tidak ada rasa malu lagi dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Rasulullah menyindir perilaku seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan pernyataan, jika kalian tidak memiliki rasa malu lagi, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau hilang iman, hilang pula rasa malunya. Sekarang kita menyaksikan orang melakukan korupsi, mencari rezeki dengan cara yang haram, bukan karena kebutuhan, melainkan karena kerakusan yang bersemayam di hatinya. Sekarang tidak lagi corruption by need, korupsi karena didesak oleh kebutuhan, karena kemiskinan, karena kurang gajinya, tetapi sudah pada tahap corruption by greed, korupsi karena keserakahan, rakus akan dunia, serakah dalam menjalani kehidupan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Permegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu benar-benar masuk ke dalam kubur. Kalau ada orang yang mengatakan saat ini jangankan yang haram, yang halal saja susah, maka itu menunjukkan tingkat keputusasaan dan
mutu keimanannya yang sangat rendah. Dalam Al-Quran, sesuatu yang diharamkan Allah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang dihalalkan. Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Allah melarang, mengharamkan kalian untuk minum khamar, berjudi. Itu saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semuanya selain daripada itu halal. Maka tidak ada lagi alasan mengatakan Perpres miras itu dibenarkan karena kondisi negara, keuangan negara sedang sulit dan dalam masa keadaan darurat. Sehingga kita perlu pemasukan negara dengan cara apapun. Tidak ada kondisi darurat. Ya, tidak ada kondisi darurat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Kalau ada yang mengatakan kita berada dalam kondisi darurat, sehingga kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka itu tidak benar dan itu adalah bisikan setan. Berbeda dengan orang yang dalam kasus tertentu dia tersesat di dalam hutan, dia tidak bisa keluar dari kondisi tersebut. Dia tidak bisa lagi menahan rasa laparnya, tidak mendapati makanan yang halal, lalu yang ada di hadapannya ada babi hutan, ya, maka dia harus memakan itu untuk menyambung kehidupannya. Itu yang disebut dengan darurat. Dan darurat itu pun Allah mengatakan, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Kondisi darurat ada dua syaratnya. Tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menginginkan sesuatu yang haram itu dalam kondisi makanan. Tapi kalau minuman tidak ada kondisi yang darurat, sebab air putih masih banyak, susu masih banyak, kemudian minuman-minuman lain yang menyehatkan masih banyak, sehat, menyegarkan, membugarkan tubuh dan membuat akal kita tetap sehat. Lalu di mana kondisi darurat sehingga kita harus melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam soal minuman keras ini? Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah, dengan memahami hal itu, mestinya kita optimis dalam mencari rezeki yang halal. Kita harus paham bahwa apa yang Allah halalkan itu masih jauh lebih banyak ketimbang apa yang diharamkan. Ini yang harus menjadi panduan kita dalam mencari nafkah. Jangan pernah berpikir, banyak sekali sih aturan yang bersifat larangan dalam Islam. Mengapa? Karena apa yang diharamkan Allah itu pasti ada kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Khamar, minuman keras contohnya. Kemudian perjudian. Sahabat tafsir Quran rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelacuran, narkoba, perjudian, dan sebagainya itu dilarang Allah ternyata justru untuk memelihara kemuliaan kita. Kalau kemuliaan yang Allah anugerahkan tidak kita syukuri dengan hanya mencari dan memakan apa yang dihalalkan Allah, maka kita akan termasuk seperti yang ditamsilkan dalam Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nauzubillah. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an ilmihi in ain fima amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima ya'malu bihi. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi. Kita diajarkan untuk bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mencari harta yang halal. Kesungguhan itu ditunjang dengan keahlian kita.
Keinginan kita untuk terus menjalin silaturahim, menciptakan peluang-peluang, dan membangun manajemen yang rapi. Mereka yang berputus asa dalam mencari rezeki yang halal disebabkan ketidakmampuannya melihat betapa besarnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melakukan cara-cara yang pintas dan instan demi meraih harta benda yang fana. Jika orang sudah melihat dengan kacamata putus asa terhadap rahmat Allah, maka ia akan selalu memandang hidup ini dengan cara yang sempit, sehingga tidak mau berusaha sekuat tenaga untuk berjuang mencari rezeki yang halal yang diridhai oleh Allah. Tidak mau berkeringat, tidak mau berikhtiar, tidak mau membanting tulang dan memutar otak untuk mencari penghidupan yang berkah. Ikhtiar bukan usaha untuk mendapatkan harta yang banyak, tapi ikhtiar adalah memilih sesuatu yang baik dan diridhai oleh Allah. Kalau yang tidak baik itu namanya bukan ikhtiar. Sebab ikhtiar itu berasal dari kata al-khair, sesuatu yang baik. Kita tidak diwajibkan menjadi orang kaya, tetapi kita diwajibkan untuk mencari nafkah yang baik, mencari rizki yang baik, dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci kebahagiaan hidup kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jaka. Saya dan istri dinyatakan terpapar positif COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita tetap menjaga kesehatan, dan kami bisa survive, kami bisa sehat, dan kami yakin juga Bapak Ibu pasti juga bisa sehat dan bisa survive. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.